Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang sedang sangat mencintai bahasa Al-Quran, dan sekarang kita sambil digabung aja lagi sambil belajar isi Al-Quran, kemudian langsung juga susunan bahasanya. Ya, jadi diangsur. Sebenarnya tujuannya kita belajar bahasa Arab itu bukan untuk berbicara-bicara saja, tapi supaya mengerti susunan bahasa Al-Quran. Jadi sehingga membaca Al-Quran, waktu kita membaca itu sudah mengerti susunannya, mana bentuk kata kerja, mana kata benda, mana huruf, kemudian mana pokok kalimat, mana sebutan, mana keterangan keadaan, mana macam. Jadi waktu sedang membaca itu sudah melekat. Begitu juga waktu membaca bacaan sholat. Nah, jadi nampaknya kita tidak bisa meninggalkan bahasa Arab yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabia, antara lainnya. Sekarang kita lanjutkan lagi, dibuka Al-Quran, karena sebagian ada yang sudah ditulis, ada yang belum. 89 ya. Ya. 89. Sekarang 90 ya Bu ya. Ya. Coba lihat Al-Quran. Dilihat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua. Kemudian dilihat ayat yang ke-90. Ya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang 90. 88, 89, nah sekarang 90. Bisa. Ya, jadi seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, ini adalah peristiwa keturunan Yakub yang tidak menerima yang disampaikan Muhammad Al-Quran atau tidak mengakuinya. Nah, inilah yang terjadi, dan mungkin sekarang ada juga dan sampai hari kiamat. Jadi ini sebagai pedoman bagi kita yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, Basuh, ayat 90 lah. Udah bertemu ya? Bisa. Jadi sama-sama kita baca dulu sampai yang tertulis ini dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samashtarau bihi anfusahum ayyak bima anzalallahu baghyan ayyunaz. Makanya kan ini anzalallahu baghyan. Coba kita bacakan satu ayat ini. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi waba'u bighadabin ala ghadab
walil kafirina azabun muhin. Benar, Ustadz menulisnya ini malam tadi dikira sudah ayat 91. Jadi yang tertulis yang ayat ke bawah. Ayat ke bawah yang tertulis rupanya tinggal ayat 90. Ya tidak apa, sambil dibaca ya, sambil apa tadi. Sekarang kalau kita perhatikan bi sama. Nah, ini apa bacaannya ini? Bi sama. Nah, bi sama. Kalau dilihat penterjemahannya sudah tahu. Apa terjemahnya itu, Bu? Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Jadi ini nanti di hari Minggu lah. Insya Allah diuraikan hari besok. Bi'sa ini dia isim fi'il. Jadi nanti diuraikan. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ada betul-betul fi'il, kata kerja. Ada kata benda. Ada huruf. Kan berarti jelas-jelas itu ada huruf itu ada huruf jar, ada huruf nasab banyak. Nah, ada fiil, ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Isim gitu juga, ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim madar. Tapi ini dia gabung, namanya isim fiil. Jadi besok diuraikan mengenai bisa itu, makanya antara sebenarnya bisa dengan ma, jadi bi sama jadi. Ya. Jadi bahasa Al-Quran, Allah memilih bahasa Arab ya yang disampaikan kepada melalui malaikat Jibril ya. Jadi itu maka. Jadi kalau terjemahnya mungkin sudah paham jahat, jelek, buruk. Terus di sini ada di belakangnya lagi ishtarawa ini. Mesti dikenali itu, jangan hanya membacanya saja. Ishtarau. Kalau ini sudahlah ditinggalkan aja di simpil. Payah mengenalnya, dikatakan fiil, nanti dikatakan simpil. Ini enggak. Ishtarau. Istarau. Kalau ishtarau seperti ini, coba mulai memeras otak ya. Bentuk katanya ini. Apa bentuk kata kerjakah? Boleh lihat terjemahnya, atau kata benda, atau huruf. Kata kerja. Fiil madi. Nah, kata kerja ya. Apa terjemahnya kalau dilihat situ? Menjual. Menjual atau membeli? Jual beli. Jual beli. Apa jual beli? Sangatlah buruk perbuatan mereka. Sebenarnya kalau menjual kan ba'a. Kalau membeli syara. Jadi istara. Jadi jual beli. Ya jual beli. Kalau menjual kujual ya. Itu syara. Kalau ku beli bi'tu juga. Bai'at ya bi'tu. Aku jual. Jadi istara ini fi'il ada menandainya ini bahasa dia fi'il. Apa kira-kira secara awam lah? Ada waw dengan alif di belakangnya. Ada juga waw dengan alif di belakangnya, tapi dia kata benda. Coba mulai pikir-pikir. Apa itu? Amar. Ya. Jama apa? Banyaknya banyak apa? Muzakkar. Enggak, banyak laki-laki, banyak perempuan. Banyak laki-laki. Kasinan panganawa. Iya. Gitu ya. Jadi ini sudah jelas tidaklah isim. Kalau isim itu biasanya berbentuk isim fa'il atau berbentuk isim maf'ul. Jadi ishtarawa. Sudah itu ada pula pikiran kita lagi. Kalau ini kata kerja, berarti kata kerja itu kan ada tambah 1 huruf, ada ditambah 2 huruf,
ada ditambah 3 huruf. Itu aja tuh. Cuma ada yang semirip gitu. Ini apa kira-kira kalau 3 hurufnya ini? Alif sita. Aku tambahnya itu. Tambahannya. Alif ditambah ta. Tambah alif. Saroya. Kalau jadi 3 hurufnya apa? Saroya. Iya. Saroyan. Kalau 3 hurufnya sara itu maka ya saraya. Oh, Nah, dia berpenyakit ini. istaro. Jadi tambahannya ini alif. Ini alif ini. Nah, sudah itu ditambah apa lagi? Satu lagi. Sin. Bukan itu asli ini. Alif Tambah ta. ta. Ota. Itu. Istara. Istara. Seperti itu. Makanya kalau kata kerja, kalau sudah ditambah alif sama ta, dia sudah menunjukkan ada hasil. Tambahan alif. Dan ta. Ingat-ingat ya. Supaya Sudah ada murah, hasil. bapak-bapak, ibu-ibu seperti jamaah. Jin, huruf ja, jin, mim, ain kan 3 itu. Ya. Jamaah. Arti jamaah itu berkumpul. Tapi kalau tertemu asal tertulisannya jamaah belum tentu ada hasilnya. Tapi kalau nanti sudah ditambah alif, ditambah ta, apa itu kalau jamaah? Ijtima. Jadi kalau dia ijtama'a, berarti sudah ada hasil itu, makanya ijtima. Kan dipakai orang fikih itu. Kok hasil bukan hasil ijma'nya dah. Hasil yang benarnya adalah ijtima' ulama. Jadi bukan ijma'. Kalau ijma' enggak betul. Yang betulnya adalah ijtima'. Jadi itu pun begini. Jadi kalau syara membeli, tapi kalau ishtara sudah ada diperoleh hasil pembelian itu. Lalu yang melakukan pembelian ini siapa? Mereka. Mereka. Wow. Merekanya siapa? Lihat ayat sebelum. Ini kan menceritakan orang Bani Israel. Orang Bani Israel. Jadi sangat jelek atau buruk yang mereka beli atau mereka membeli dengannya. Di sini dengan berarti diberitahu kedatangan Al-Quran, kedatangan Rasul, ini bihi jar majrurnya. Jadi jelek yang mereka dapatkan pembelian terhadap diri mereka. Ini baca ampusa tadi ya, ampusu. Ampusa. Kenapa dibaca ampusa? Maf'ul yang. Ya, maf'ul. Karena dia maf'ul atau pelengkap penderita dari istarau. Jadi jelek yang mereka dapatkan, yang mereka beli dengan kehadiran, maksudnya turun Al-Quran dan Muhammad. Yang jelek ini Akan mereka. ya diri mereka. Jadi populernya itu istilah yang sering kalau Minangkabau itu. Padi nan mestinya dapat ditanam, tapi nan tumbuh ilalang. Kan lebih paham itu. Padi ditanam dan tumbuh ilalang. Akan bersalah. Mestinya dengan datang Nabi Muhammad, mereka dapat hidayah. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi itu menghadapi orang tidak percaya kepada Taurat. Mereka karena sudah dicantumkan dalam Taurat bahwa datang Rasul Nabi Muhammad, mereka bermohon supaya cepatlah hendaknya seperti yang dibunyikan dalam Taurat itu, supaya tambah jelas bahwa Taurat yang kami bawa ini benar. Nanti ada seorang Rasul. Ke Injil begitu pula. Akhirnya setelah datang Taurat, datang Quran, datang Injil, datang Taurat, kedua-duanya enggak mereka terima. Itu maka disebutkan bi'sa.
bi'sa mashtaraw bi anfusahum. Apa yang bisa kita ambil? Jadi kita tidak boleh kita pelajari begitu keadaan orang, tapi untuk kita apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita ini? Siapa dapat? Apa yang bisa kita ambil melihat gaya Yahudi seperti ini? Nan untuk awak jo Quran awak lah. Coba agak diparalelkan. Awak ambil positifnya ya Pak. Ya. Nah, maksudnya begini. Ini kan orang Yahudi mestinya mereka mulainya mengakui datanglah seperti yang dibaca dalam Taurat ini supaya nanti bisa mereka menerima, orang-orang menerima, datanglah hendaknya yang dijanjikan. Datang Muhammad mengatakan enggak mereka terima. Kalau ibaratnya kita misalnya dengan Quran kita bagaimana coba? Yang jelek juga. Tidak Kita terima. Tidak ragu-ragu. Quran ada di rumah, tapi enggak dipelajari. Ya. Ya, memang itu. Jadi kita sekarang ada Al-Quran. Dia dibaca sampai mengerti, sampai paham, dibacai ya dia bertingkat lah. Mulanya belajar membaca aja dulu. Nah, itu makanya di sini sudah tergambar walaupun ceritanya sama orang Yahudi, sebenarnya kita pun mulai seperti ini. Sangat jahat kalau Qur'annya ada cuma hanya ya dianggu-angguan saja, nggak diturut. Gitu jadi ya. Jadi jahat mereka dapatkan dengan terhadap diri mereka dengan kedatangan. Ini pas seperti juga apa itu? Pama rabihat tijaratuhum ataupun masaluhum kamasalil atau pama rabihat itu pama rabihat tijaratuhum. Ya kan ada ayat di belakang ya, jauh sebelumnya. Pama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung dagang mereka. Kita ke dunia ini kan berdagang. Maksudnya berdagang, maka dicontohkan dagang kan mencari untung. Tapi bukan untung yang habis makan dimasak pagi petang, bukan itu. Yang untung itu adalah amal soleh. Nah, jadi itu ya. Jadi itu bi'sa mastarau bihi anfusahum. Coba kalau Ibu Sabrina baca sampai situ terjemahnya saja bahasa Indonesia. Bi'sa mastarau sampai anfusahum. Sangatlah buruk. Sangatlah buruk perbuatan mereka dengan diri mereka. Gitu aja dibuat. Sudah terjemah bebas itu. Sangatlah buruk perbuatan mereka. Apa? Dengan diri mereka. Dengan diri mereka. Jadi kalau menurut sini bisa sangat buruk, betul. Istarau yang sudah, kalau biasanya kalau dibelikan istilah beli, kalau dibeli itu kan pakai uang. Iya kan? Iya. Kalau pakai uang biasanya mendapatkan uang itu kan secara yang real kan payah. Pakai mengeluh tenaga. Jadi mestinya kalau mendapatkan yang dengan hasil tenaga itu yang baik, tapi orang ini enggak. Mereka sudah peras pikiran tenaganya, tapi akhirnya mereka sesat. Jadi tidak mendapat tidak mendapat isi daripada Tauratnya pun sebenarnya enggak diturutnya. Jangankan Qur'annya ya, jangankan Injilnya. Di belakang disebutkan ini.
ini kan jadi maf'ul. Sebenarnya jumlah ini jadi maf'ul juga. Ya. Nah, tapi ini kalau yang ampusa ini kita sudah belajar maf'ul apa namanya? Apa Pak Bet maf'ulnya? Sari, sari namanya. Sari. Iya. Sari itu kan nyata benda yang kena. Kan nyata ada maf'ul sarih, ada gairu sarih. Tidak, sorry. Kalau yang di belakang ini maf'ul juga, cuma sudah berbentuk gairu sarih. Nah, kan menerangkan juga. Jadi kalau begitu Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita ketahuilah kitab suci atau yang diturunkan Allah pedoman manusia supaya selamat kan apa Taurat, apalagi Zabur, apalagi Injil, Quran. Yang 4 inilah mestinya dipelajari, mestinya dalam-dalam, mestinya kalau bagi kita sudah disebutkan bahwa dipelajari Al-Quran sudah terbawa di dalamnya apa itu. Nah, jadi itu kalau kita renung-renungkan dalam-dalam dengan mempelajari, mempedomani, kita kan Al-Quran sudah selamat, sudah bagus. Nah, cuma untuk mempelajari inilah yang sering saya katakan memang dibungkus dia di dalam bahasa Arab. Jadi diusahakan pula diterjemah. Ya, tapi mestinya jangan sampai di situ aja, sampai kita seperti ini mengerti kita. Kalau di sini kan maf'ul kedua nih, ai. Di sini apa bacaannya? Ai. Ayakfuruna. Ya, di sini kan ya 99 berapa kalau dalam Al-Qur'an ini? 97. 90. Oh iya, 90, Pak. di sebelah saya sudah pergi ke 9 lain, 90-nya kan. Ayak furu, ini ayak furu ya. Yakfuru. Ayak furu an. An ini huruf ya. Huruf ya. Ya. Huruf apa ini hurufnya? Huruf nasab. Iya, huruf nasab namanya. Mengataskan baris kalau fiil mudhari'nya 1. Ini fiil mudhari'nya bentuk 1 atau bentuk 2 atau bentuk banyak? Bentuk banyak. Nah, kalau bentuk banyak, maka an ini dihilangkan nunnya. Ya. Nah, kalau dia bentuk 1, ayak pura. Kalau dia bentuk 2, dihilangkan pula nunnya. Kalau dia bentuk banyak, dihilangkan nunnya, baru dipasang alif di sini, membedakan bahwa wow ini wow banyak. Nah, jadi yang mereka beli dengan diri mereka, kan dengan diri mereka beli, yang dikorbankannya dirinya, ini. Nanti annya ini namanya an huruf nasab, tapi bisa masdar. Jadi masdar itu dihancur, diremuk gini, dikumpulkan dari sini ayak Quran bima anzalallah, berarti Quran juga atau yang diturunkan, kan berarti bahwa mengingkari mereka dengan wahyu atau dengan Al-Quran, dengan kitab yang telah menurunkan. Siapa menurunkan? Allah. Jadi dua dikorbankan jiwanya dengan datangnya Muhammad dan Al-Quran. Ya, jadi ini keadaan mereka. Tapi itu sekadar ilmu. Maka saya kurang menarik kalau terlalu banyak membahas orang. Maka saya bawa ke diri saya. Saya bagaimana terhadap Quran saya, gitu. Terhadap Quran saya bagaimana? Apakah sudah saya pelajari dan sudah saya kerjakan, gitu. Jadi itu kan perbandingan saja, begitulah. Maka terkandung di sini pengertian, janganlah begitu kamu hai umat Muhammad dengan Al-Quran, gitu isinya. Ya, Lai paham bahwa apa ibu-ibu?
Itu makanya coba mulai kita bisa mendalam-dalam. Kenapa ya orang puasa Arafah kata Rasulullah diampuni dosanya setahun yang lewat dan setahun yang akan datang? Kalau kita lihat di sini kan berarti orang Yahudi ini dia tidak serius menerima apa yang disampaikan oleh Muhammad. Padahal kalau mereka seriusi Taurat pun sudah mengatakan bahwa ada Muhammad, kan nggak bagus. Nah sekarang balik kita pengembangan pengetahuan. Kenapa Rasulullah mengatakan diampuni dosa kalau puasa Arafah setahun sebelumnya dan setahun akan datang? Nah, bisa kita tangkap kalau kita serius mengikuti apa yang Muhammad, bukan puasa saja. Jadi itu maka gambarannya bisa kita tangkap. Kalau bulan haji ini bulan terakhir dalam setahun atau bulan awal? Terakhir. Kan nampak tuh bulan akhir. Nabi Muhammad pun dibuatkan Allah terakhir dia membaca haji apa? Haji wada terbaru dia waktu al-yauma menerima ayat al-yauma akmaltu lakum. Kita tangkap maksud ambogo. Iya. Berarti dia pun mati lagi. Itu makanya orang yang ke Makkah, yang termasuk kita yang tidak puasa, betul kita serius lagi untuk menghadapi tahun baru berikut kalau hidup, maka kita diampuni dosa. Tapi kalau diulang-ulang balik, anda akan diampuni deh. Begitu. Jadi begitu seriusnya memahami yang disampaikan oleh Muhammad. Bukan asal sudahlah di Karjuan itu tidak begitu. Berarti nanti waktu kita kan nggak di Makkah ini, orang di Makkah pun nggak puasa, yang di luarnya disunatkan puasa Arafah. Sadar dia bahwa Arafah itulah nanti akan dituju, itu kan hanya simulasi saja itu. Itu nangka dia doi awak kemati bisu awak elok perang elok, tentu elok. Tapi kalau untuk sekali dikumpul-kumpulkan berarti semuanya. Gitu makanya jahat jadinya. Bi sama starau bihi ampusahum ayak purum bima anzalallah. Jadi kalau kita mendalami wahyu Allah berarti kita taat, kita kafah, tidak ditawar-tawar, jadi menjadi baik. Jadi itu maka di sini mereka kafir dengan Al-Quran atau kafir dengan kehadiran Muhammad. Ya sudah cukup. Sekarang kita gitu. Gitu maksudnya. Jangan. Coba lihat nanti ya. Jadi kalau an berarti huruf nasab, di sini ada dihilangkan nunnya. Fa'il dari yakfuru apa ini? Kalau fi'il madi tunggal dari yakfuru apa? Kafara. Ya. Terus bima ini apa bima? Jar majrur. Ma ini ma-nya apa ma? Mausul. Ya, mausul. Berarti dia apa ini sebenarnya maksud ma-nya di sini? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Anzala mana fa'ilnya anzala? Anzalallahu. Allahu. Anzalallahu. Jadi sudah ngerti kita gini. Beginilah orang yang tidak serius mengikuti kitabnya. Maka kita itu berjanji. Saya baca isi Al-Quran, saya akan dalami, saya akan ikuti. Gitu caranya. Jadi bukanlah menghabiskan energi untuk memikirkan orang yang sudah berlalu. Ya, bi samastarau bihi ampusahum. Berarti ini maf'ul yang kedua ini ya. Maf'ul pertamanya apa? Anfusa. Ampusa. Maf'ul keduanya? Ayakfuru bima anzalallahu. Dikumpul masdarnya namanya menjadi maf'ul kedua. Tapi dia tidak sharih. Kalau yang sharih Anfusa. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dikait-kaitkan juga. Jadi enggak pun mengerti sebagian ikut saja. Banyak juga yang pengikut di sini pun ada juga. Sabar ya Pak.
Ya saya ke sana katanya nggak apa-apa, nanti kan bisa lagi. Pokok tabah mengikutinya. Nah, lihat saya tampilkan ini Ainya. penjelasan daripada Ai. Nawawi. Apa maksudnya ini? Ai, ini ai tafsir. Ai. Ah, Bisa. kalau di sini bisa syai'a. Bisa syai'a. Nah, itu dibuat oleh Pak Nawawi ini, orang Tanara, Banten. Ini jadi. Gitu ya. Syai'a. Bisa syai'. Ini bisa, ini syai'u dipakai. Bisa syai'u syai'ah. Bisa Ya. syai'u. Ya, jahat sesuatu akan sesuatu. Gitu. Jahat. Ya, jelek sesuatu. Jadi sesuatu itu membuat jelek sesuatu. Sudah perangainya jelek, tentu hasilnya jelek. Itu maksudnya kalau almarhum ya. Bisa syai'u syai'ah. Ya kan jelek namanya itu. Awak ingin mengko ditanam supaya dapat apa tadi? Kalau di Minangkabau kamu kalau lama tinggal si pepatahnya Pak Israel. Ya padi mengko ditanam padi itu tujuannya tuh. Buah-buah. Ya dapat lare, dapat nasi, dapat makan awak. Tapi anan tumbuh jadinya. Lalang. Ilalang. Itulah. Jadi itu makanya kedatangan rasul-rasul itu membuat cerah hidup. Tapi yang pintar iblis juga. Ya, janjinya itu. Sebenarnya itu maka sering saya sebutkan, untung ada iblis. Apa untungnya ada iblis? Jadi dia waspada kalau digoda ada iblis dan dilawan. Enggak, isinya sebenarnya. Untung ada iblis. Apa isi sebenarnya? Jadi berkualitas awak. Jadi kalau enggak digoda awak, enggak berkualitas. Dengan digoda tuh mangko awak, tapi jangan tergoda ya. Ya, kebanyakan segoda. Kalau lah digoda awak, baru diakui barangko. Dia ada ayatnya. Jangan kamu katakan beriman hanya diucapkan dengan mulut belum diuji. Apa itu? Ada ayatnya. Ya. Siapa ingat itu? Ya ayyuhalladzina amanu antadkhulul jannah. Itu enggak. Itu penderitaan. Ayut seraku ayakulu amanna. Tidak dibiarkan orang mengatakan hanya beriman di mulut. Kalau tidak diuji. Makin banyak ujian berarti makin bagus imannya. Gitu. Makin nggak ada ujian, kualitas imannya berkurang. Belum tahu. Itu mangko kalau mencari orang dan jelek-jelek kan parah bana awak lentar dulu basowok di awak. Lu ada Pak Ben. Kalau tiba dia awak entah awak lah biar dari. Jadi itu yang banyak pelajaran dapat dia awak membahas. Jadi tapi kalau fokus membahas orang itu habis energi awak untuk diri awak lah. Ini jadi bisa syai'u syai'a. Istarau bihi ampusahum. Kok sama dibuat dia. Telah membeli mereka dengan kedatangan Muhammad atau Al-Quran itu akan diri mereka. Apa yang dibeli? Ini dibuatnya. Apa bacanya kira-kira ini? Coba takut-takut. Ayo berlomba. Kafarahum. Awas. Anfusahum. Kuf. Ini membaca yang ini. Apa dibaca kafara? Apa dibaca kufra? Kufran. Kufran. Tidak bisa kufrannya ada hum. Kenapa enggak? Kufrahum. Pak. Nah,
Fa'il dari mana, Bu? Istara. Kalau ini fa'ilnya mana istarau? Hum tadi. Ah, ya. Hum. Dah, Ya. hum. Hum. Lalu ini kalau dibuat ini fa'il pula, Anfusa. fa'il siapa? Pula tadi. Kafaro. Hum. Kafaro. Kalau dibuat kafara fi'il madi pula dia mana kemana Anfus. pula apanya? Oh, kufrahum ya Pak. Kufruhum. Kufrahum. Ah, Kekafiran mereka. sudah jelas ini kita sepakati dulu untuk tahap pertama pasti masdar. Ya. Masdar dari mana? Dari Iya. Kafara. ya, Kafara. dari kafara. Nah, jadi kufran atau kufran. Nah, kalau ampus saja dia apa tadi ampusa? Mudhaf ilaih jadi maf'ul bi. Maf'ul, iya maf'ul. Nah, berarti ini buat pula jadi maf'ul. Jadi kufra. Iya, kan sama seperti ini. Anfusa, kufra. Jumlah ini. Itu makanya Pak Nawawi itu dibuatnya sudah berbentuk masdar karena sudah an di belakang, dipendekkannya saja. Itu maka dikasihnya kupra saja ini. Gitu. Oh, maaf, belum di setel. Jadi kupra ya. Kufra. Gini. Berarti masdar. Jadi berarti mewakili ini ya. Mulai dari ayat puru bima anzalallah. Berarti kufrahum bil Qur'an ya itu maksudnya. Jadi jahat sesuatu menimbulkan jahat, mereka membeli mereka dengannya kehadiran Al-Qur'an atau Muhammad, mereka jahatkan, mereka beli itu dengan diri mereka dikorbankan. Mereka dikorbankan akan kekafiran mereka gitu. Bukan telah kafir. Kalau telah kafir mereka dibuat sini kafaru gitu. Jadi akan kekafiran mereka dengan Al-Qur'an. Kan itu. Nampak sekali diterangkan oleh Pak Nawawi. Karena mereka tidak menerima Al-Qur'an. Ya sudahlah ya. Terus ada di belakang ini lagi. Dibaca bil Qur'ani musaddiki, musaddika, musaddiku. Musaddiku. Taurat. Kenapa? Musaddiku Taurati. Kenapa musaddiku baca? Tapi ini bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Musaddiki. 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 Oh, kebih ini katanya. Sama-sama pakai alif lam. Coba. Jadi apa ini? Pak Isra. Naat man'ut. Menjadi naat man'ut. Sifat mausuf. Al-Qur'an yang membenarkan. Iya. Iya. Ini berbentuk isim fa'il ya. Musaddiq. Musaddiq. Bukan musaddaq. Kalau musaddaq isim maf'ul. Ini fa'il. Jadi isim fa'il. Ya, mereka beli akan kekafiran mereka dengan Quran yang membenarkan Quran. Ini kan membenarkan Quran. Membenarkan Quran Lit Taurati. Iya, lit Taurati. Membenarkan Quran bagi Taurat. Jadi Quran dia membenarkan isi Taurat. Di situ ketahuannya Taurat berubah. Kenapa sudah tidak ada puasa di situ? Kenapa tidak ada hukum zina? Kenapa tidak ada hukum bunuh? Sudah dirubah oleh pakar-pakarnya. Ya, jadi di mana ketahuan kitab-kitab suci yang terdahulu itu berubah? Karena tidak ada lagi prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Terus, di sini 2 kali ai-nya. Ini ai pertama. Rasanya Pak Nawawi ada perasaannya mungkin antara bisa orang paham kunda ditambahnya. Ai satu lagi. Itu kalau belajar tafsir, jadi paham kita. Ai, apa? Innaha ulai. Ya, betul. Innaha ulail
Ula Ingat Yahu. Tunggu dulu. Ingat inna. Kabar Yahudu. Ula. Ya mana mungkin khobar. Ini Yahudu. pakai alif lam. Ya, oh iya. Yahudi. Jadi ikut sebuahnya kok. Iya, iya. Oh, Nah, sebuah inallah ya. bagaimana bacanya? Udah. Ya. Innaha ula'il yahuda. Yahuda. Oh, haulai. Sama zalikal kitab kan pakai alif lam. Yahuda. Ya. 5. Jadi maksudnya kata Pak Nawawi, sesungguhnya ini orang-orang Yahudi. Nah, ini orang-orang Yahudi maksudnya semasa itu ya. Lama taqadu. Ini i'taqadu. Bentuk apa ini? Taqadu. Madi tambahan. Iya, fi'il madi. Fi'il madi. Bertambah pula apa ini bertambah? Alif dengan ta. Alif ta. Aslinya apa? Aqada. Ya, akada. Ikat ya. Iko yang ikat. Mengikat, membuhul. Jadi sesungguhnya kata Pak Nawawi, ini orang-orang Yahudi lama taqadu setelah lama ya. Setelah mereka beriktikat, sudah putus keyakinannya. Apa putus keyakinannya? Annahum. Ini jadi apa kalau jumlahkan pakai anna dari belakang? Mana maf'ulnya? Ya, jumlah ini terus ke belakang. Annahum bima fa'aluhu qalasu ampusahum minal iqab. Ini maf'ulnya namanya sharih, ghairu sharih juga. Kan berbentuk kalimat dia. Ya. Cuma kan enggak sudah dipakai anna, bukan kalimat baru. Ini dipakai kalimat baru inna. Kalau ini dipakai anna. Ya. Kata Pak Nawawi, sesungguhnya ini orang-orang Yahudi semasa dulu itu setelah mereka beriktikat, itulah sepakat tuh. Kue keyakinannya bahwa sesungguhnya mereka bima fa'alu dengan apa saja yang mereka lakukan, fa'aluhu khalasu. Ini jawabnya. Gimana? Mereka lepas. Khalas itu lepas tuh, murni. Kalau ikhlas ya tuh memurnikan diri, kok enggak. Mereka melepaskan diri mereka dari azab. Layakin orang tuh kecek Pak Nawawi lah putih kesepakatannya ndak kena azab awak don, awak buat mudeko. Kalau ndak awak turi apoko kitab Muhammad ko atau Muhammad ko yakin lah awak ndak kena isiksa don. Nah ada kitab lain don, dan kitab Taurat apa konya? Iya Taurat konya. Itu Pak. Itu beraninya orang. Orang kini berani loh sama Quran kadang-kadang begitulah begitunya macam-macam. Tapi sudahlah. Aku sama-sama kan ada pembagian. Ya, jadi mereka mengitikadkan bahwa mereka dengan apa atau dengan perbuatan yang mereka lakukan, mereka lepas khalasu. Mereka melepaskan, yang mereka lepaskan apa? Diri mereka. Dari mana dirinya dilepaskan? Minal iqabi, dari iqab. Ini beraninya lagi. Wa ausalu, wesel, menyambungkan. Kan fi'il madi juga. Mereka menyambungkannya, maksudnya perbuatan itu ila sawab. Ditukarnya awak dapat pahala man. Jadi kalau tidak percaya awak dengan yang disampaikan Muhammad itu, awak dapat pahala, tidak akan diazab ke Tuhan. Kan berani orang itu mengatakan kalau masuk surga, kalau masuk neraka berapa harinya? Beberapa hari saja. Begitu berani-beraninya orang
Ya, yang jelas yang dia membuat memutar-putar itu kan, kalau kita baca Al-Quran, begitu pintarnya iblis memutar-mutarkan orang-orang yang pintar. Jadi wa ausalu, ya, ausalu, mereka sampaikan perbuatan itu ila sawabi. Sawab artinya pahala, ya, lawan dari ikab. Itu maka di sini faqadistarau, maka sungguh itu sebabnya mereka beli, mereka jualkanlah diri mereka dengannya untuk mendapat itu bizakmi. Kenapa zakmi dibaca ini? Tapi Ya, huruf jar. Berarti dia zakmi, dia adalah kata benda. Ya, masdar, ya. Zakmi itu kan dakwaan, zu'ama, zaim. Makanya Buya saya dulu mengatakan pesantren ini, sekolah ini, fakultas dakwah ini akan dicetak nanti menjadi zu'ama. Zu'ama bentuk sigat mubalaghah dari zaim, tampil sebagai tokoh menegakkan kebenaran. Jadi zaim satu orang. Kalau berdua apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, zaim. Zaimani. Kalau banyak para tokohnya, lupa. Coba alim. Kalau berdua, ulama. kalau banyak, Alimaini. kalau banyak, alimuna. astagfirullah. Ulama. Iya, ulama. Coba zaim. Zaimani zu'ama. Iya, zu'ama. Ya Zu'ama. Ya, zu'ama itu artinya orang yang berani tampil menyampaikan kebenaran. Zu'ama. Ya, pendakwah yang berani yang benar. Jadi ini dakwahnya lain orang ini. Berani pula dia istara amkusambi bizakmihim dalam dakwaan mereka. Dakwah yang salah, ya Pak? Dakwah yang salah. Iya, kita pokoknya ini kita berani saja tidak mengakui apa yang disampaikan Muhammad itu, kata. Pasti kita dapat pahala juga, kata. Itu hebat. Ya, tapi kita sudah katakan tadi jangan terlalu banyak memikirkan mereka. Begitulah keadaan manusia yang sudah digoda oleh setan. Nah, ini sampai ini baru pelajaran kita, ya. Nanti kita sambung hari Sabtu depan. Tapi hari Minggu besok kita belajar bahasa dulu. Jangan bosan belajar bahasa. Kalau nggak ngerti bahasa, ya boleh lah. Tapi kelas naik membaca Quran. Coba kita baca sekali lagi nih. Coba baca. Coba misalnya kalau kita ikut contoh supaya menghindar, awak. Kalau kita jadi pelakunya bagaimana ini? Coba. Jangan bina. Itu sudah tetap bi sama. Besok kita pelajari bisa ini. Coba Pak Bet, Iko maaf ya, maksudnya supaya mengkoreksi diri. Kalau awak pun salah, ia samola tianya dena jahit bana den dua. Quran ladu wala segala tapi malih pelajari. Coba. Bisa. Sekarang ini kan mereka ini sekarang diganti aku. Coba. Sama istaratu. Tiba di astarau itu dan mulai ragu. Kalau istara, terus kalau aku apa? Ni Pak. Kenapa nih? Fa'ilnya langsung aku. Ini fa'ilnya kan hum. Enggak. Coba kalau nasara apa fa'ilnya kalau aku? Nasartu. Kalau istara
Nasabtu, istarautu. Atunya, istarautu. Coba tarik, mulai. Tapi kok minta ampun saya ke Allah, yaitu mungkin ada juga sebagian awak masih sama-sama. Coba. Bi'sama Istarautu bihi. Rautu bihi terus ampun. kenapa ampus diriku? Diriku. Nafsi. Iya, nafsi. Terus Iya nafsi. Ai. Ai. Anakfuru. Yakfuru diganti dengan ana. Akhiru. Kafartu. Nakafartu. Kenapa? Itu fi'il madi itu. Mudhari. Oh, Akfuru. An akfura. aku. An akfura ya. An huruf nasab. Ya. Nah, terus An akura. Oh iya. Bima. itu dia. Bi sama starautu bihi nafsi an akfura bima anzalallah. Itu kalau mengaku ke diri aku jelek sekali. Aku korbankan diriku sehingga aku tidak mendalami atau tidak percaya dengan Al-Quran. Gitu. Kan ya, aku tidak menukar Quran tuh untuk mengajari diri awak ya. Lah Bu, Ibu Didi, Ibu Jus serius nampaknya. Iya, Bu N Pak, Bu N. Oh Ibu N kok, wonten ini Jus nampak aduh ya. Jus lagi. Ya Ibu Sabrina, Pak Zaini dan segalanya lah bapak-bapak ibu-ibu yang pagi ini. Sabrina ada lapor di kampung. Ya. Bi sama starau bihi ini Iya Bu na'uzubillah ya. Didi. Waktu ini kita baca na'uzubillah. Mari kita tutup. Bu Didi. Allahumma Iddi wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Wa alimna lughatal alimna lughatal Arabi. Baru ditutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.